Ya, memang setiap angka ini ada maknanya ya, punya makna. Bahkan dalam ilmu komunikasi, nomor urut mewakili simbol-simbol tertentu dan juga ada dampak atau efek psikologis Hmm. dari nomor-nomor bagi para kandidat dan juga pemilih, Mila Iya, ya. dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, hasil pengundian nomor urut Capres-Cawapres pada kontestasi pemilu 2024, kita bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Agung. Apa Selamat kabar? pagi, Mas Aldi, Mbak Ratu Nabila. Iya. Nah, ini kemarin akhirnya begitu ya, sebelum kampanye nomor urut sudah keluar. Hmm. Nah, menurut Anda nih seberapa besar sih nomor urut ini terhadap elektabilitas masing-masing calon? Iya, nomor urut ini memang menarik untuk disimak, apalagi kemarin sudah setiap kandidat memperoleh ya. Pak Anies Muhaimin nomor urut 1, kemudian Prabowo Gibran nomor urut 2, kemudian yang ketiga Ganjar Mahfud nomor urut 3. Nah, ini semua akan dikembalikan kepada masing-masing tim sukses maupun konsultan di belakangnya. Oke. Karena berapapun nomor urut yang mereka peroleh sebenarnya punya peluang menang yang sama. Tapi yang jelas ada tadi sempat disinggung Mbak Ratu, ada efek-efek psikologis ya, suka atau tidak, nomor urut 1 itu identik dengan yang terbaik biasanya. Atau ada kalau kita ngomong yang religius ini dengan tauhid misalkan. Nomor urut 2 mungkin sekarang lebih identik dengan misalkan begini sarangeo gitu ya. Atau Oke. misalkan salam perdamaian atau victory gitu ya, kemenangan. Tapi nomor urut 3 juga sama bobotnya karena membawa spirit bangsa kita dengan semangat persatuan, salam 3 jari ya, persatuan Indonesia sesuai dengan Pancasila. Kemudian juga ada salam metal, kemarin Mas Ganjar sama Pak Mahfud langsung begini. Jadi saya kira masing-masing nomor urut ini punya makna atau bobot psikologis yang tone-nya untuk meraih kemenangan sama besarnya. Tinggal Oke. bagaimana lagi-lagi kandidat timnya mengidentikan nomor urut tadi dengan kepercayaan ataupun keberuntungan pemilihnya masing-masing. Seperti itu. Oke. Jadi kembali lagi ya, bagaimana kemudian ini diracik, diramus demikian rupa sehingga kemudian bisa mempengaruhi lah masyarakat untuk kemudian mengambil suara dari masyarakat itu. Tapi emang benar ya Mas Agung, kalau misalnya nomor urut 1, 2, 3 ini secara historical begitu punya andil dalam mempengaruhi psikologis pemilih dalam hal ini. Iya, dalam konteks Pilpres kita coba elaborasi ya, di 2004 itu kan ada 5 pasang yang maju ya. Yang terpilih Bapak SBY-JK nomor urut 4 ya. Kemudian di 2009 itu ada 3 pasang yang maju, yang terpilih nomor urut 2 Bapak SBY Budiono. Kemudian di 2014 itu ada 2 pasang yang maju, yang menang Pak Jokowi nomor urut 2 ya. Terus 2019 Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf nomor urut 1. Artinya ada fluktuasi pemenang berapapun nomor urutnya. Artinya nomor urut ini tidak bisa menjamin kemenangan siapapun capresnya, karena memang Pilpres ini pertarungan figur ya, bagaimana magnet figur, kualitas kandidat capres cawapresnya. Tapi yang menarik yang bisa kita elaborasi lebih jauh, nomor urut yang diberikan kepada capres cawapres ini memberikan kotel efek ya kepada partai-partai yang nomor urutnya sesuai dengan capres cawapres ini. Jadi misalkan PKB nomor urut 1 ini paling diuntungkan karena Anies Muhaimin mendapat nomor urut 1. Kemudian nomor urut 2 ini Gerindra ya, sangat diuntungkan karena Pak Hotel Prabowo effect ya namanya. nomor urutnya 2. Oke. Kemudian nomor urut 3 ini PDIP ya, yang diuntungkan Pak Ganjar, Pak Mahfud juga ini. Jadi saya kira PKB, Gerindra. Kok bisa pas gitu ya Mas? Suatu kebetulan yang pas sekali begitu ya, Mas ya. Tapi kadang dalam politik gak ada yang kebetulan masalahnya. Oh, Oke, atau jangan-jangan. Oke, baik, kita punya data dulu ini Mas Agung terkait dengan data Pilpres sebelumnya. Nah, ini pemirsa kita lihat ya pemilihan presiden secara langsung yang digelar, yang dimulai sejak tahun 2004 silam. ya Kita punya sejak data itu itu ya. pasangan calon ini mendapatkan nomor urut yang memudahkan masyarakat yang akan menggunakan hak suaranya. Nah, ini kita lihat nih nomor urut pasangan calon dari masa ke masa. Iya. Nih, tadi udah sempat disinggung juga ya, ialah pada Pilpres 2004 ada 5 pasangan calon. Ya. Nomor urut 1, Wiranto Salahuddin Wahid. Nomor urut 2, Megawati Soekarno Putri, Hashim Muzadi. Nomor urut 3,
Amin Siswono, nomor urut 4 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Yusuf Kala, dan nomor urut 5 ada Hamzahas Agum Gumelar. Pilpres ini berlangsung 2 putaran dan pasangan SBJK keluar sebagai pemenang. Nah, ada lagi nih, kita lihat 5 tahun kemudian Ila ya. Ya, di tahun 2009 jumlah pasangan calonnya berkurang nih. Tadi 5, sekarang jadi 3. Nah, nomor urut 1 ini ada Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Nomor urut 2 ini Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Nomor urut 3 Yusuf Kala dan Wiranto. Pada Pilpres 2009 ini pasangan SBY Budiono yang keluar sebagai pemenang. Dan selanjutnya pada Pilpres 2014, 2 paslon bertarung musim tersebut, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan pasangan Jokowi JK menjadi pemenangnya di tahun 2004. Iya, kemudian ini dari 2014 kita ke 2019 ya. Ada 2 pasangan juga yang bertarung menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada kala itu, yakni nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin, nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pada masa ini, seperti kita ketahui, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin keluar sebagai pemenang. Iya, itu dia tadi ya, juga tadi udah disebutkan oleh Mas Agung, memang nomor urut ini ternyata apa ya, efek-efek nggak ngefek gitu kali ya, karena Ngefek nggak ngefek ya? betul, karena tadi yang 5 aja Pak SBY nomor 4 gitu, bahkan itu di tengah-tengah bukan di awal dan di akhir gitu. Kadang-kadang kan apalagi kalau Feng Shui mungkin 4 tuh katanya kurang bagus Siong gitu ya. Katanya dulu ya. Oke, Mas Agung, tapi kalau misalnya kita mau me-utilize nomor urut yang dimiliki oleh masing-masing paslon, apa strategi yang harus digunakan begitu agar benar-benar kalau tadi Mas Agung sempat menyinggung soal ada hotel effect, sebetulnya ini sudah sangat bagus sekali karena kebetulan sesuai dengan nomor urut partainya. Tapi apa strategi yang lebih harus dikuatkan lagi lah bagi para pasangan calon ini? Ya, karena mayoritas pemilih kita nanti adalah Gen Z dan milenial, otomatis memang nomor urut ini harus dilekatkan dengan keseharian mereka. Tadi saya bilang nomor urut 1 ini kan memang identik dengan konotasi yang terbaik ya, yang terhebat, yang paling lah. Nah, kira-kira budaya apa atau tontonan apa atau musik apa yang identik dengan angka nomor 1 ini. Begitu juga dengan nomor 2. Misalkan lagi menarik sering kita elaborasi soal drama Korea, drakor misalkan. Nah, itu kan nomor urutnya bisa ngomong yang gini, Mas, Mbak, ya sarangeo katanya 2 gitu ya. Atau nomor urut 3 misalkan metal kan buat anak-anak musik punk, musik rock gitu ya. Jadi memang ini harus identik dilekatkan dengan keseharian pemilih, dan dalam konteks ini Gen Z sama milenial memang sebagai mayoritas pemilih yang akan memberikan suaranya ke TPS 14 Februari dengan komposisi hampir 60% lebih seperti itu. Jadi saya kira ini strategi yang pertama. Yang kedua, kemudian bagaimana tim sukses atau konsultannya membuat sebuah branding yang memperkuat ya visi misi program, kemudian rekam jejak para kandidat capres cawapres yang bertarung dengan simbol-simbol yang menguatkan, melengkapi, misalkan kostum, kemudian ekspresinya, gesturnya, terus juga kata-katanya gitu. Jadi misalkan Anies Muhaimin, Amin misalkan, Aminnya mungkin ditulis I-nya itu dengan nomor 1 misalkan. Nah, kemudian misalkan Prabowo Gibran nomor urut 2, mungkin di tengah-tengah angka 2-nya bisa jadi antara Prabowo dengan Gibran ada angka 2-nya seperti itu ya. Atau untuk yang Ganjar Mahfud nomor 3 bisa jadi nanti di dalam konteks Ganjarnya ya G-nya angka 3 gitu ya. Atau seperti apa? Itulah ya cara-cara meramu kampanye nanti ya agar bisa memaksimalkan nomor-nomor tersebut lebih melekat di masyarakat dan menaikkan pantunnya juga bisa elektoral ya. nanti 1, 2, 3 apa gitu ya, pantun-pantun ketika pidato. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian jingle atau tagline yang memang relevan dengan nomor urut tadi. Jadi ini memang menguji kreativitas, inovasi, kemudian atraktifnya tim sukses, kemudian konsultannya, bahkan kandidat capres cawapresnya untuk mensosialisasikan nomor urut ini sehingga di akar rumput, karena ini ujiannya nanti di kelas menengah ke bawah ya. Mereka nggak mau ribet, nggak mau bingung, Baik. udah nih.
Mas Agung, kita sama-sama nanti ya menantikan bagaimana kemudian ejawantahan dari nomor urut ini di strategi kampanye para Baik. pasangan calon. Untuk sementara terima kasih Mas Agung Baskoro atas waktu bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat Mas Agung. Sehat selalu, Mas.